Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pertemuan kita ini di pagi yang bahagia di awal bulan November, kita melanjutkan kembali apa yang telah kita ambil kisah seorang sahabiyun jalil, seorang manusia yang Allah pilih untuk dididik oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 14 tahun di rumahnya, yang kelak akan menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Hasan Abu Turab Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai di pembahasan setelah selesai peperangan Uhud. Sebenarnya saya sampaikan ini agak lama karena peristiwa peperangan yang begitu banyak diikuti oleh Rasulullah SAW. Akan setiap perang beliau menjadi panglima tertinggi. Peperangan Uhud lah yang sangat terkesan, sangat amat sedih. Bahkan begitu banyak ayat-ayat yang turun dalam surah Ali Imran tentang teguran Allah kepada kaum muslimin, wabil khusus para sahabat, dan bagaimana sikap sang Rasul tatkala mengalami kekalahan dalam peperangan Uhud disebabkan ulah sebagian para sahabat yang diamanahkan untuk menjadi pemanah di Bukit Ar-Rumah. Lalu mereka diberikan satu amanat, tidak pernah turun dari bukit tersebut ketika atau illa kecuali datang perintah dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apa daya, Allah takdirkan sebagian besar pasukan pemanah turun walaupun belum datang perintah dari sang Rasul. Mereka mengira peperangan telah selesai dan orang-orang musyrikin telah meninggalkan peperangan, lalu meninggalkan harta rampasan. Nah, di sini janganlah kita keliru dalam menilai para sahabat dan juga tidak boleh mengkultuskan. Betul, mereka manusia biasa, berdosa, bahkan mereka sebagian mengalami kejahilian. Namun mereka orang-orang yang Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, mendampingi Rasulullah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai peperangan, 70 orang kaum muslimin meninggal dunia, termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, peperangan selesai, bagaimana beliau menangis melihat jasad pamannya dimutilasi. Dan belum pernah terjadi peperangan sedahsyat apapun, sehebat apapun musuh, bahkan musuh bebuyutan tatkala dalam berperang terbunuh atau meninggal dunia, dibiarkan jasadnya. Adapun jasadnya Sayyid Hamzah radhiyallahu anhu dimutilasi karena kebencian plus dendam dari Bani Umayyah, khususnya istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Hindun bintu Utbah
Utbah bin Rabi'ah yang dibunuh oleh Hamzah dalam peperangan Badar. Jemaah yang Allah muliakan, di penghujung kisah peperangan Uhud itulah Allah turunkan banyak ayat di mana para sahabat khususnya yang ikut peperangan Uhud tersebut menyesal, walaupun mereka bukan dari anggota pemanah. Nah, bagaimana anggota pemanah? Wallahu a'lam, sepanjang yang saya baca, anggota pemanah enggak ada yang tersisa. Kalaupun ada, mungkin 1-2 orang terluka-luka. Para sahabat yang lain tidak membuli habis-habisan terhadap pasukan pemanah jika ada yang masih hidup. Dan Nabi kita menenangkan, bahkan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan sebagian kecil para sahabat, dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Dan ingat jemaah, peperangan Uhud inilah satu-satunya peperangan di mana ada sebagian kecil pasukan melanggar perintah Rasulullah SAW, dan menjadi pelajaran bagi semua para sahabat, sehingga peperangan ke depan harinya tidak ada yang melanggar, tidak ada yang menyelisih perintah sang komando, yaitu Rasulullah SAW. Selesai peperangan Uhud, lalu kembalilah ke rumah masing-masing. Bahkan ada yang nginsot, ada yang tertatih, ada yang ditandu. Ketika sampai di Madinah, kembali Nabi perintahkan yang ikut peperangan Uhud tadi segera kembali mengejar. Subhanallah, ini cobaan berat bagi para sahabat. Yang tidak luka, yang masih seger sehat, oke. Mengejar apa? Ada isu bahwasanya Abu Sufyan ketika dia tinggalkan kancah peperangan di Uhud tersebut lebih kurang, ya, ketika jalan kaki sudah setengah hari, 5 atau 4 jam, dia menyesal. Ayo kita kembali ke kota Madinah, kita habisin semua orang-orang Muhammad. Dan isu itu sampai ke telinga Rasulullah SAW dari wahyu. Dan beliau katakan yang tadi ikut peperangan Uhud segera menuju sebuah tempat untuk menghadang mereka. Subhanallah, ada kisah 2 orang adik dan kakaknya. Adiknya yang terluka parah, abangnya yang menariknya, memandunya. Dan semua ini perintah dari Allah sampai kepada sang Rasul, dan Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sehingga ada satu poin penting ketika orang-orang munafikin yang awal mulanya ikut bareng bersama para sahabat menghadapi orang-orang Quraisy Mekah dalam peperangan Uhud, ketika hendak berperang bertempur, lebih kurang 260 pasukan mundur. Itulah ciri-ciri atau cikal bakal orang-orang munafik. Dan komentar begitu banyak dan menjadi netizen yang tidak baik. Nah, para sahabat yang terluka, seorang kakak membawa adiknya dengan diseret atau dipandu. Bagaimana gentarnya orang-orang munafik. Lihat sahabat-sahabat Muhammad yang terluka saja perang lagi. Ada beberapa munafikin hanya komentator saja. Dan di penghujung kisah itu, Nabi kita menyuruh 2 orang sahabat pilihan. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam. Menyusul dengan kudanya, apakah kalian nanti akan bertemu dengan pasukan Abu Sufyan dalam jarak sekian dan sekian? Dikejar oleh 2 sahabat.
sudah melalui setengah hari, kecuali menunggang kuda. Dan ketika pulang sampai di Madinah, dua sahabat mengkabarkan tak akan pulang kembali wahai sang Rasul. Baru selesai peperangan Uhud. Jemaah yang bermuliakan, sampai para sahabat mendapatkan saudaranya, adiknya atau bapaknya yang luka dalam peperangan, bahkan tewas dalam peperangan Uhud, ingin membawa jasadnya dimakamkan di Baqi'. Nabi kita melarang, makamkan di mana mereka meninggal dunia. Ini yang hari ini kita saksikan jemaah, ada pemakaman syuhada Uhud. Di mana? Di Madinah. Ya, bukan di galaksi. Dan kita ketika datang ke kota Madinah, termasuk tempat yang diziarahi bukan gunung Uhudnya, tapi makam, kuburan, pekuburan orang-orang yang mati syahid, lebih kurang 70 orang dalam peperangan Uhud tersebut. Berlalu 3 tahun, mohon maaf 2 tahun dari peperangan Uhud tersebut. Bagaimana pula mata-matanya Yahudi, jasusnya Yahudi, intelnya Yahudi, dan mereka itulah orang-orang munafikin. Hidup bersama para sahabat, bahkan salat bersama para sahabat, tapi ingat ciri khas para orang munafikin, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika salat udah qamat, tidak pernah gesap yang pertama, belakang telat. Bahkan ketika ada kajian di luar sana, ngobrol, ini jangan tersinggung. Halo, jangan tersinggung. Ini ciri khas mereka. Yang lebih unik ketika habis kajian sibuk dan kepo. Tadi apa ya? Menampakkan akulah yang paling serius. Kagak. Itu ciri khas orang-orang munafik. Menampakkan keislaman, bahkan ketika mau berperang paling hebat. Ketika di perang Khandaq, yang menggali parit paling lengkap, alat kaos tangan lengkap, tapi 2 kali langsung encok, buka HP, padahal gak ada yang manggil, pura-pura ngeprank. Terjadi dalam peperangan Badar, peperangan Khandaq. 2 tahun selesai peperangan Uhud, tahun ke-5 Hijriah. Bagaimana? Mohon disimak, ini sangat penting. Sebagian pendeta Yahudi mendatangi kota Makkah. Ngapain? Umrah? Kagak. Pendeta. Dan ketika sampai di kota Makkah disambut oleh pembesar orang-orang Quraisy yang kemarin menjadi panglima perang dalam peperangan Uhud. Siapa? Abu Sufyan. Oh, disambut makan mewah karena ini orang yang alim dari kota Madinah. Berarti ada rahasia penting. Betul. Habis makan, habis ngopi, cerita. Diajak untuk berkoalisi. Dikhabarkanlah Muhammad dan pasukannya ini pendatang baru. Nah, diiyakan oleh Abu Sufyan, iya. Bahkan terusir dari kota Makkah, membawa ajaran sesat. Lain dari yang lain. Bahkan kalimat yang menyakitkan, pemecah belah umat. Diiyakan oleh Abu Sufyan. Bahkan dia, ini yang saya tunggu-tunggu dari kalian. Kata mereka orang Yahudi, kami penduduk asli saja pribumi merasa risih dan terganggu dengan tindakan para sahabat Muhammad. Mari jemaah, selama 3 tahun menjelang masuk 4 dan 4,5 tahun perkembangan Islam yang luar biasa. Ketika kaum muslimin dikumpulkan di Masjid Rasul, dibina oleh sang Rasul, para sahabat datang ke masjid 5 kali sehari semalam. Ngapain?
Ngapain? Sholat. Dan ketika sholat itu ke masjid, bukan dengan diadakan surat undangan, cukup dengan hayya 'alas, gemetar orang Yahudi, ya, dan kecut mereka, takut luar biasa, dan kekompakan para sahabat yang tiada bandingnya. Lihat ketika Nabi adakan al-mu'akhah, persaudaraan, mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Al-Ansar. Dan nama Al-Ansar Allah yang memberikan dalam Al-Quran. Para penolong Rasul, para penolong para sahabat Rasul. Baca surah Al-Hasyr dengan 3 kata yang sangat-sangat membuat tingginya kedudukan orang-orang Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim. Walau kana bihim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim. Mereka sangat mendahulukan kepentingan orang-orang Muhajirin, walaupun mereka orang yang sangat penting juga akan dirinya, lebih mengutamakan orang Muhajirin dalam segala hal, sehingga membuat bahagianya sang Rasul. Ada satu kaum, ada satu masyarakat yang telah masuk Islam membela mati-matian. Ringkasnya jemaah, diiyakanlah oleh Abu Sufyan, diajak untuk bergabung untuk menghabisi orang Madinah, khususnya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dan pulanglah si Yahudi pendeta tadi, menyiapkan lebih kurang 3.000 pasukan, benteng yang kokoh, persiapan logistik segala macam telah disiapkan. Seandainya mereka mengatakan Muhammad dan para sahabatnya mengepung selama 3 bulan, kami tetap hidup dalam benteng tersebut. Pulang mereka, si Yahudi pendeta. Lalu kemudian apa reaksi Abu Sufyan? Selama setengah tahun, 6 bulan, sibuk mendatangi para ketua parpol, berkoalisi. Setiap kabilah, setiap suku, setiap tokoh besar dia kumpulkan. Berkumpullah dia lebih kurang 10.000 pasukan siap tempur. Ya maaf, ditambah 3.000 berapa? Berapa itu? 13.000 pasukan yang siap menggempur kota Madinah, dan Madinah belum ada benteng, dan jumlahnya maksimal dengan wanita anak-anak 5.000 orang maksimal. Berarti apa? Paling-paling 3.000 tidak sampai pasukan kaum muslimin. Tidak ada benteng, musim kemarau yang sangat panas luar biasa, dan orang-orang ketika disuruh untuk menggali paret, itu pun atas ide salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Pengganti benteng itu ialah paret. Bayangkan menggali paret, jemaah, bukan seperti kita tanahnya yang lembut dan pasir. Coba ke sana, pernah nggak dari ke Mekah? Pakai apa? Alat berat untuk menembus batu yang berat. Itu yang digali lebih kurang 2 meter dalamnya, bahkan lebih. Sekiranya jika ada penunggang kuda yang mahir, tidak bisa melompat. 3 meter hampir Pak lebarnya, belum dalam. Dan wajar keluarlah orang-orang munafikin, bawa pacul, bawa apa tadi, bawa sekop segala macam alat lengkap, dan berteriak ayo bantu Rasul. Begitu Pak. Ketika sampai di tempat, pegang pacul 2 kali, hentakan langsung. Sama kayak kita Pak, ketika mau gotong royong, lengkap, dia yang bawa makanan 1 mobil. Nah ketika masuk ke got, nggak kuat saya,
Jangan. Dan ini manfaat kita mempelajari sirah ini. Bukan hanya kita duduk, bahkan kita mendengar, mendengkur, lalu menimbulkan decak kagum. Hebat ya. Iya. Tapi apa yang kita bisa tiru dari kehidupan para sahabat? Assalamualaikum.